arsip-arsipan digital. Di mana kenapa sih penting untuk kita bahas? Pertama, bahwa surat merupakan salah satu naskah dinas ya yang wajib kali dilakukan pengarsipan oleh arsiparis ya. Bahwa dalam konteks naskah dinas yang perlu diarsipkan, surat merupakan salah satu dokumen penting yang harus diarsipkan. Nah, berbicara terkait persuratan, eh, secara konsep dan teoritis tentu teman-teman sudah tahu ya terkait eh, apa yang dinamakan dengan surat, apa yang dinamakan dengan korespondensi ya. Saya rasa teman-teman sudah mengerti betul terkait apa namanya persuratan ini. Eh, Berkaitan dengan persuratan dan pengarsipan digital, tentu hal yang pertama yang perlu kita sama-sama ulas kembali adalah terkait penciptaan surat ya, di mana surat merupakan alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pernyataan atau informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain. Ya, penciptaan surat tentu teman-teman sudah banyak belajar ya di mata kuliah korespondensi, baik korespondensi yang sudah kita pelajari di semester yang lalu yaitu korespondensi satu maupun korespondensi 2 di semester ini, di mana penciptaan surat itu bisa kita awali dari bagaimana kita bisa mengkonsep surat sesuai dengan maksud dan tujuan dari organisasi maupun perusahaan itu sendiri. Adapun beberapa fungsi surat yang bisa di kita ulas ya, bahwa ada beberapa fungsi surat yang tentu teman-teman bisa pahami. Pertama adalah fungsi surat sebagai wakil atau duta penulis atau pengirim surat, di mana surat bisa berfungsi sebagai perwakilan resmi dari pengirimnya, sehingga melalui surat terdapat pesan atau informasi maupun permintaan yang dapat disampaikan secara formal dan mewakili sikap dari kehendak pengirimnya kepada penerima surat tersebut. Yang kedua adalah sebagai bahan bukti autentik bahwa sebagai naskah dinas ya atau naskah penting dalam suatu organisasi maupun institusi, bahwa surat dapat menjadi bukti tertulis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam berbagai urusan hukum maupun administrasi. Karena sifatnya yang resmi, tentu autentik itu bisa dapat digunakan sebagai alat pembuktian ya. Pembuktian terkait bagaimana komunikasi itu terjalin, koordinasi terjalin ya. Sehingga fungsi surat itu bisa dikatakan sebagai bahan bukti autentik. Yang ketiga adalah sebagai referensi dalam menindaklanjuti aktivitas atau program, bahwa tentu surat menjadi acuan penting ya untuk melanjutkan suatu kegiatan atau program tertentu, di mana dokumen ini dapat membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selain itu, surat juga bisa dapat menjadi bukti sejarah, di mana surat dapat berfungsi sebagai dokumen sejarah yang merekam kejadian, keputusan komunikasi antar pihak pada waktu tertentu, sehingga bisa dijadikan arsip di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir, fungsi surat tentu dapat mempermudah ya hubungan kerjasama, di mana dengan adanya surat menyurat resmi antar instansi, antar organisasi maupun antar perusahaan, komunikasi tentu akan menjadi lebih terstruktur dan formal ya. Sehingga surat dalam hal ini menjadi wadah yang jelas sehingga dapat memudahkan terjalinnya hubungan kerjasama secara efektif maupun efisien. Adapun syarat-syarat surat yang baik terdapat tiga ya, di mana syarat-syarat surat yang baik pertama dapat disusun dengan teknik penulisan surat yang benar, bahwa penulisan letak bagian-bagian surat yang tepat perlu disesuaikan dengan aturan yang telah ditentukan, di mana pengetikan yang tepat, jelas, bersih, dan rapi, serta pemakaian sebuah background atau kertas yang sesuai ketentuan organisasi atau perusahaan
yang ditentukan. Yang kedua, isi surat dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit, di mana isi surat dinyatakan sebagai secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Nah, dalam hal ini bertujuan agar masing-masing dalam hal pengirim maupun penerima surat atau kedua belah pihak dapat memahami maksud dan atas surat tersebut. Yang ketiga tentu adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa yang benar, baik ejaan dan kaidahnya, sehingga perlu kita menghindari ya pemakaian kata-kata asing dan bahasa daerah yang tentu apa namanya agak sukar ya untuk dipahami, sehingga penggunaan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD ya itu adalah mutlak yang harus dilakukan dalam penyusunan atau pengetikan surat. Nah, berikut adalah bagian-bagian surat. Perlu kami sebagai dosen menekankan ya, ada beberapa bagian-bagian surat yang penting untuk sama-sama kita pahami bagi kita semua. Di beberapa bagian-bagian surat diantaranya adalah kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran surat ya, perihal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama organisasi atau unit yang mengeluarkan surat, tanda tangan dan nama penanggung jawab surat, jabatan penanda tangan surat, tembusan surat hingga inisial pengonsep dan pengetik surat. Dan dalam konteks kepala surat, nah ini adalah bagian paling atas dari sebuah surat resmi ya, yang berisi identitas pengirim seperti nama instansi, alamat, logo ya, opsional untuk logo, dan tentunya adalah informasi kontak, di mana tentu kepala surat ini akan berfungsi untuk memberikan kesan formal ya, dan memudahkan penerima mengenali asal surat tersebut. Yang kedua adalah nomor surat. Nomor surat adalah rangkaian ya dari angka dan huruf yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan setiap surat, di mana fungsi dari nomor surat itu sendiri tentu akan mempermudah penyimpanan, pencarian, dan pengarsipan surat. Nah, beberapa komponen-komponen yang ada di nomor surat biasanya terdiri dari nomor urut, kode surat, kode instansi, bulan, dan tahun. Selanjutnya yang perlu kita garis bawahi ada lampiran dan perihal surat ya, di mana lampiran surat adalah keterangan terkait dokumen-dokumen tambahan yang disertakan di dalam surat utama ya. Biasanya akan dituliskan terkait apa namanya ada beberapa halaman terkait dokumen tersebut atau menginformasikan terkait dokumen-dokumen apa yang menjadi apa namanya lampiran dari surat utama tersebut. Sedangkan untuk perihal ya, bisa dikatakan sebagai pokok isi atau topik utama dari surat tersebut, di mana perihal ini tentu akan memberikan gambaran ya secara singkat tentang tujuan surat bagi penerima yang akan membacanya. Lalu dari beberapa bagian-bagian surat juga ada tembusan surat ya. Tembusan surat merupakan salinan surat yang akan dikirimkan kepada pihak lain, di mana tentu fungsi dari tembusan ini akan memberitahu ya terkait pihak surat menjadi penerima utama. Sehingga dengan adanya tembusan ini akan memastikan terkait transparansi maupun koordinasi antar bagian atau instansi dalam suatu perusahaan. Lalu setelah inisial, pengonsep dan pengetik surat, di mana inisial adalah sebuah singkatan nama atau kode ya yang menunjukkan tentang siapa yang mengetik surat, siapa yang mengonsep surat, sehingga ini bisa berguna ya untuk keperluan kontrol kualitas, tanggung jawab, dan kearsipan. Nah, fungsi dari inisial ini tentu akan menandai siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan surat, serta akan memudahkan bagaimana pelacakan jika ada koreksi atau lanjut terkait isi surat tersebut. Nah, biasanya penempatan inisial ini akan diletakkan di bagian paling bawah surat, dekat dengan tanda tangan atau dapat ditempatkan ya di pojok kiri bawah halaman. Nah, terkait
beberapa bagian tersebut tentu yang akan di-highlight adalah bagaimana cara membuat nomor surat ya. Tentu ini juga sudah pernah kita bahas di mata kuliah korespondensi, di mana cara membuat surat, cara membuat nomor surat ya, tentu akan bisa mencerminkan terkait sikap profesionalisme dan keteraturan sebuah organisasi. Ini dalam membuat nomor surat, tentu nomor surat biasanya terdiri dari beberapa bagian yang mengandung informasi penting seperti jenis surat, kode unit, urutan surat, bulan, dan tahun. Nah, format umum terkait nomor surat itu bisa kita lihat ada nomor urut, kode unit, jenis satuan, bulan, dan tahun. Di mana setiap apa namanya format terkait nomor surat tersebut itu dipisahkan dengan garing ya, atau garis miring. Nah, misalnya sebuah perusahaan HRD membuat undangan pada bulan April tahun 2025. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari nomor surat. Di mana dalam nomor tersebut itu disebutkan bahwa nomor urutnya nomor urut surat yang ke-15 dibuat oleh unit HRD. Lalu jenis suratnya adalah jenis surat undangan yang dibuat di bulan April di tahun 2025. Nah, berikut adalah contoh-contoh surat tugas di sekolah negeri ya, di mana dalam konteks ini kita lihat ada nomor, walaupun dalam konteks nomor itu tidak disertakan perihal dan lampiran, karena ini lebih ditekankan kepada bahwa contoh dari surat yang ada itu lebih ke surat yang berjudul ya, di mana surat yang berjudul itu tentu tidak akan apa namanya menggunakan perihal, di mana dalam kalau kita bedah terkait contoh surat tugas ini, bisa kita lihat bahwa surat tugas ini dikeluarkan oleh kepala sekolah ya, yaitu SMP, oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat ya, Dinas Pendidikan SMP Negeri 1 Raja Ampat, Kampung Saunek, di mana dalam surat tersebut memiliki nomor urut surat yaitu 421,5. Nah, nomor 10-nya mungkin adalah nomor unit yang ada di dalam organisasi atau institusi tersebut. Lalu ada beberapa kode-kode yang mungkin ada aturannya ya, terkait pembuatan kode seperti 07, eh, strip SD 01. Romawi V7 itu akan menunjukkan bulan dibuatnya surat, dan tahun 2021 juga menunjukkan terkait tahun pembuatan surat. Di dalam contoh surat tugas ini juga kalau bisa kita koreksi juga ada tentunya akan ada inisial pengonsep dan pengetik ya, di mana inisial diletakkan di bawah pojok kiri. Lalu dalam surat ini juga bisa kita simpulkan surat tersebut tidak memiliki tembusan, di mana jika memang tidak memiliki tembusan biasanya surat tidak perlu diketik terkait kalimat tembusan. Berikut juga adalah contoh surat tugas dari salah satu institusi yaitu sekolah swasta ya. Ini juga sama, bentuk suratnya adalah surat berjudul dengan judul sebagai surat tugas. Secara garis besar untuk bagian-bagian dalam surat sudah termaktub ya dalam eh, contoh surat berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh surat undangan ya. Kalau misalnya kita tadi ngomong terkait surat berjudul, nah ini adalah salah satu contoh surat berperihal ya, di mana tidak ada judul
terkait pembuatan surat tersebut, di mana dalam hal ini memiliki hal ya terkait undangan kepada Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 12. Secara garis besar, surat yang dicontohkan juga telah menunjukkan bahwa surat-surat tersebut memiliki bagian bagian surat yang penting yang perlu dituliskan di dalam surat. Selanjutnya, dalam konteks sistem pengarsipan ya, kita tentu harus mengetahui terkait bagaimana penanganan surat masuk dan surat keluar. Kenapa? Karena ini juga akan berhubungan dengan bagaimana proses eh, pengurusan naskah dinas masuk dan juga proses pengurusan naskah dinas keluar. Nah, dalam konteks penanganan surat masuk ada beberapa langkah yang penting ya untuk kita ketahui dari mulai penerimaan surat hingga pendistribusian surat, di mana dalam konteks surat masuk yang ada di dalam suatu instansi ada 6 tahap penting untuk memastikan bahwa surat tersebut dapat diterima, dicatat, dan didistribusikan dengan tepat dalam organisasi. Tahap yang pertama adalah tahap penerimaan surat, di mana tahap awal di sini surat fisik atau elektronik dapat diterima oleh bagian administrasi atau sekretariat. Pada tahap ini tentu perlu ya untuk dilakukan pengecekan awal terhadap kelengkapan surat seperti alamat tujuan, tanggal, tanda tangan, sehingga kita harus bisa memastikan bahwa surat tersebut diterima oleh petugas yang berwenang. Dalam konteks penerimaan surat juga penting untuk mencatat ya waktu dan tanggal penerimaan ketika surat itu diterima. Setelah penerimaan surat, langkah yang kedua yang perlu dilakukan dalam penanganan surat masuk adalah sortir surat. Di mana diterimanya surat, surat penting untuk disortir misalnya terkait apakah jenisnya undangan, jenisnya permohonan, laporan, dan sebagainya. Atau bisa juga kita mengurutkan atau menyortir terkait surat-surat tersebut sesuai dengan prioritas urgensinya, sehingga kita bisa memisahkan surat penting dan surat yang biasa, atau bisa mengkelompokkan ya sesuai divisi atau departemen terkait agar mudah ditindaklanjuti. Yang ketiga yaitu terkait pembukaan surat. Biasanya surat-surat resmi biasanya dapat dibuka oleh petugas khusus untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen, sehingga penting untuk memastikan pembukaan agar dapat dilakukan secara hati-hati tanpa merusak isi. Nah, biasanya jika surat itu berupa amplop ya, yang tertutup atau misalnya dapat disegel secara resmi, nah kita perlu mencatat ya terkait kondisi amplop tersebut saat dibuka sebagai bukti otentiknya. Lalu yang keempat adalah pengagendaan surat masuk. Nah, pengagendaan surat masuk ini mencerminkan bahwa setiap surat yang masuk perlu dicatat dalam buku agenda atau sistem elektronik, bila mana di sini sudah mengadopsi sistem digital, di mana pencatatan dalam buku agenda atau sistem elektronik perlu dicatat dengan mana nomor ini akan menjadi sebuah referensi ya dalam konteks pengarsipan dan tindak lanjut. Beberapa informasi-informasi yang dicatat bisa meliputi nomor agenda, tanggal terima pengirim, dan isi singkat atau perihal surat.
Yang kelima ada pengklasifikasikan surat, di mana surat perlu diklasifikasi menurut kategori-kategori tertentu, seperti sifatnya, bidangnya, maupun tingkat kerahasiaannya. Step yang terakhir tentu adalah pendistribusian surat, di mana surat akan didistribusikan ya kepada pihak-pihak terkait sesuai klasifikasi sebelumnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan lebih lanjut. Nah, beberapa distribusinya dapat dilakukan melalui pengiriman fisik secara langsung ke bagian-bagian terkait, atau bisa melalui email atau internal system. Nah, ini adalah beberapa keterangan singkat dari tahap-tahap tersebut dalam konteks penerimaan. Tentu dalam hal ini kita bisa menerima dan mencatat terkait kedatangan surat. Lalu pada tahap kedua yaitu sortir, yaitu mengkelompokkan berdasarkan jenis atau prioritas. Lalu yang ketiga adalah pembukaan, yaitu membuka amplop secara resmi. Lalu yang keempat adalah pengagendaan, yaitu mencatat data dalam buku atau sistem agenda. Yang kelima adalah pengklasifikasian, yaitu menentukan kategori dan tingkat kerahasiaan. Dan yang terakhir adalah pendistribusian, ya, untuk menyerahkan kepada pihak-pihak terkait untuk tindak lanjut terkait surat yang diterima. Nah, berikut adalah agenda surat masuk. Kalau kita berbicara terkait agenda surat masuk adalah catatan atau daftar resmi yang berisi informasi mengenai surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi, institusi, atau perusahaan, di mana agenda ini berfungsi sebagai alat pencatatan dan pengelolaan surat masuk agar proses penanganan surat menjadi teratur, terdokumentasi dengan baik dan mudah dilacak. Nah, fungsi utama dari agenda surat masuk ini adalah pertama, mencatat semua surat yang diterima secara sistematis, lalu memudahkan pelacakan status surat, apakah misalnya sudah ditindaklanjuti atau belum, lalu menjadi bukti administrasi bahwa surat telah diterima pada waktu tertentu, membantu dalam pengorganisasian dan pengklasifikasian surat berdasarkan jenis, tanggal, dan prioritas, di mana buku bentuk dari agenda surat masuk ini bisa berupa buku agenda secara manual maupun secara elektronik ya. Nah, kalau kita lihat di dalam agenda surat masuk, itu kita bisa lihat terkait beberapa kolom-kolom ya, mulai dari nomor urut, tanggal terima atau tanggal kirim ya, nomor surat, pengirim, perihal, hingga keterangan atau tindak lanjut. Selain dari surat agenda masuk, ada juga buku ekspedisi inter, di mana buku ekspedisi intern adalah buku atau daftar yang digunakan untuk mencatat dan mengontrol pengiriman surat atau dokumen dari satu bagian atau unit ke bagian unit lainnya. Di mana fungsi utama dari buku ekspedisi inter ini akan mencatat setiap surat atau dokumen yang dikirim secara internal, memastikan surat sampai ke tujuan dengan tepat waktu, hingga menjadi alat kontrol distribusi dokumen agar tidak terjadi kehilangan atau keterlambatan. Di dalam buku ekspedisi intern ada beberapa kolom-kolom juga yang perlu diwujudkan ya. Mulai dari nomor, tanggal terima, tanggal surat, nomor surat, perihal surat, tujuan surat, hingga tanda tangan penerima. Manfaat dari buku ekspedisi intern ini tentu akan memudahkan ya pelacakan surat atau dokumen, meningkatkan efisiensi komunikasi internal, menjadi bukti pengiriman dan penerimaan, hingga mendukung akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya ada lembar disposisi. Lembar disposisi dapat disebut sebagai formulir ya yang digunakan untuk memberikan arahan atau instruksi dari pimpinan kepada staf, di mana formulir ini akan membantu memastikan surat dapat ditangani dengan tepat dan sesuai prosedur. Fungsi dari lembar disposisi ini tentu jelas akan yang harus dilakukan terhadap surat tersebut, memudahkan komunikasi, hingga menjadi bukti tertulis bahwa surat telah diterima atau diperintahkan untuk ditindaklanjuti.
Nah, dalam lembar disposisi ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati ya. Pertama adalah indeks. Indeks ini biasanya adalah kode atau indeks untuk identifikasi lembar disposisi. Lalu juga ada kolom rahasia atau penting. Ini biasanya itu rahasiaan atau penting surat terkait surat tersebut adalah surat rahasia atau surat penting. Lalu ada kode. Kode ini biasanya kode klasifikasi surat yang memudahkan pengelompokan dan pencarian dokumen. Lalu ada tanggal penyelesaian, yaitu tanggal batas waktu penyelesaian tindak lanjut. Lalu ada tanggal nomor surat, di mana informasi tanggal dan nomor surat yang disposisikan. Lalu ada asal surat dan isi ringkas. Nah, isi ringkas ini biasanya ringkasan singkat isi pokok dari surat agar menerima disposisi memahami konteksnya secara cepat. Selain itu ada instruksi di itu khusus pimpinan kepada pihak yang menerima disposisi. Lalu juga ada kolom diteruskan 1, 2, 3. Ini biasanya adalah daftar pihak-pihak lain selain penerima utama yang juga harus menerima salinan disposisi. Lalu di paling bawah itu adalah kolom catatan pengembalian ya. Ini biasanya adalah instruksi agar lembar disposisi segera dikembalikan, biasanya kepada siapa dan pada tanggal berapa. Lalu ada slip edaran. Slip edaran adalah formulir atau lembar yang digunakan untuk mendistribusikan surat edaran atau dokumen resmi kepada berbagai bagian, di mana slip ini tentu berfungsi ya sebagai bukti bahwa surat edaran telah diterima. Di mana dalam slip edaran ini ada beberapa kolom yang penting kita ketahui seperti tanggal surat, nomor surat, perihal surat ya. Lalu ada catatan, nomor tujuan dan paraf serta tanggal. Nah, fungsi dari slip edaran ini sendiri adalah memastikan bahwa setiap pihak yang menjadi tujuan itu menerima ya salinan surat edaran. Lalu menjadi bukti tertulis juga terkait pendistribusian dokumen secara internal. Selain itu, fungsi dari slip edaran tentunya memudahkan terkait pengawasan dan pelacakan penyebar luasan informasi di dalam organisasi. Ada penanganan surat keluar, ada beberapa tahap yang dilakukan ya dalam konteks keluar, mulai dari pembuatan konsep, di mana pembuatan konsep ini tahap awal ya, di mana isi surat dirancang dan disusun oleh bagian yang bertanggung jawab. Konsep-konsep ini biasanya berisi tujuan, pesan utama, dan informasi yang akan disampaikan di dalam surat. Selanjutnya adalah persetujuan konsep, di mana konsep surat akan diajukan kepada atasan atau pejabat yang berwenang agar dapat diperiksa dan disetujui sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu yang ketiga adalah pemberian nomor surat, di mana setelah konsep disetujui, nomor surat akan diberikan sesuai dengan sistem penomoran resmi organisasi agar mudah diarsipkan dan dilacak. Lalu baru ketika konsep tersebut sudah disetujui dan diberi nomor surat, baru dilakukanlah pengetikan surat atau pengetikan konsep. Di mana pengetikan surat ini akan apa diketik secara rapi menggunakan komputer atau device seperti laptop agar menjadi dokumen resmi yang siap cetak. Setelah itu surat yang sudah dicetak dapat ditandatangani ya, yaitu langkah 5 penandatanganan surat oleh pejabat yang berwenang sebagai tanda persetujuan akhir sebelum pengiriman. Nah, tanda tangan bisa berupa manual maupun secara digital, sehingga adanya penandatanganan ini tentu akan menambah ya keabsahan dokumen secara resmi. Lalu setelah penandatanganan surat, tentu langkah selanjutnya adalah pemberian cap atau stempel organisasi, pencatatan surat, dan juga pencatatan surat keluar. Di mana surat yang keluar perlu dan penting untuk dicatat dalam buku agenda keluar, sehingga surat tersebut dapat termanage atau terkelola dengan baik atau terdokumentasi dengan baik, sehingga akan memudahkan ya pelacakan status pengiriman nantinya. Lalu yang ke-8 adalah pengiriman surat, bahwa ini adalah tahap terakhir sehingga surat tersebut dapat dikirimkan kepada pihak-pihak yang dituju.
Nah, berikut adalah contoh pembuatan tanda tangan online dengan desain PDF ya. Sebelum ke langkah berikut, kita juga bisa memilih terlebih dahulu terkait platform atau aplikasi desain apa yang dipilih ya. Beberapa aplikasi seperti Adobe Acrobat misalnya ya, DocuSign atau Small PDF juga bisa. Lalu langkah yang kedua, kita bisa mengunggah dokumen PDF yang akan ditandatangani. Baru setelah itu masukkan file yang ingin ditandatangani pada icon choose file ya dalam aplikasi. Sehingga dengan tahap selanjutnya kita bisa menyisipkan atau mendrop file terkait tanda tangan di jendela choose file tersebut. Selanjutnya baru kita akan meng-add tanda tangan yang ada pada surat. Baru setelah itu kita coba ya menempatkan tanda tangan pada dokumen yang ada. Setelah selesai, baru kita simpan dan unduh dokumen yang bertanda tangan secara elektronik. Baru pada langkah terakhir kita bisa juga secara opsional untuk menambahkan fitur verifikasi keamanan untuk memastikan keaslian dan integritas dokumen pada penandatangan di dokumen tersebut. Selain dari agenda surat masuk dan buku ekspedisi intern ya, kita juga penting untuk membuat sebuah agenda surat keluar, di mana agenda surat keluar adalah catatan atau daftar resmi yang berisi informasi tentang surat-surat yang dikirimkan oleh suatu organisasi, di mana agenda ini akan berfungsi untuk mendokumentasikan dan mengelola surat keluar agar dapat dilacak nantinya secara teratur dan terdokumentasi dengan baik. Fungsi utama dari agenda surat keluar tentunya dapat mencatat semua surat yang dikirim secara sistematis, memudahkan pelacakan status pengiriman, menjadi bukti administrasi bahwa surat telah dikirim pada waktu tertentu, membantu dalam pengorganisasian dan pengklasifikasian secara jenis, tanggal, dan tujuan penerima. Nah, beberapa kolom yang wajib yang dapat dibuat dalam agenda surat keluar mulai dari nomor urut, tanggal kirim, nomor surat, tujuan penerima, perihal atau isi singkat hingga media pengiriman dan tindak lanjut atau keterangan. Nah, secara garis besar pengarsipan sendiri sudah didefinisikan ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk atau media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi, maupun perseorangan ya dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dari pengertian yang sudah diterjemahkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentu yang dinamakan dengan pengarsipan adalah sebuah proses ya penyimpanan, pengelolaan, dan pemeliharaan dokumen atau berkas secara sistematis. Di mana pengelolaan ini tentu memiliki tujuan agar mudah ditemukan, digunakan kembali, dan dilindungi ya dari kerusakan dan kehilangan. Di mana tujuan dari pengarsipan pertama adalah dapat menjaga keamanan dan keutuhan dokumen, memudahkan pencarian dan penggunaan dokumen saat dibutuhkan, mendukung kelancaran administrasi dan operasional organisasi, serta menjadi bukti tertulis yang sah untuk keperluan hukum dan audit. Dan jenis-jenis dari pengarsipan sendiri seyogyanya terdapat dua jenis yaitu arsip konvensional dan arsip digital, di mana arsip konvensional ya atau arsip manual, ini arsip yang diinformasinya terekam dalam media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan, di mana juga penyimpanan hal ini tentu merupakan penyimpanan dokumen fisik di dalam lemari arsip, map, folder, atau sistem-sistem tertentu. Sedangkan pengarsipan elektronik itu atau arsip digital dapat dikategorikan sebagai arsip elektronik yang dihasilkan dan dikelola melalui alat komputasi sehingga arsip tersebut dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara baik.
di mana dalam konteks ini penyimpanan dokumen digital juga dapat menggunakan suatu software atau perangkat lunak yang berkenaan dengan manajemen kearsipan. Sehingga dengan penggunaan software-software tersebut dapat memungkinkan ya terkait pencarian secara cepat dan membackup data. Nah, untuk beralih terkait arsip konvensional itu arsip digital, itu kita bisa menggunakan alih media arsip, di mana alih media arsip adalah kegiatan pengalihan media arsip dari satu media ke media lainnya, sehingga ini dapat memudahkan ya terkait akses arsip-arsip dokumen tertentu. Adapun kedudukan arsip digital dapat kita pandang ya dengan kacamata yang berbeda. Dalam kacamata media penyimpanan arsip, kedudukan arsip digital termasuk dalam kelompok arsip media baru, di mana arsip yang dikelola biasanya dapat berisi informasi dalam bentuk fisiknya direkam dalam media magnetik ya, menggunakan perangkat elektronik atau dalam bentuk media citra bergerak, seperti gambar statik atau rekaman suara yang diciptakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi maupun perorangan. Sedangkan dalam kacamata proses kegiatan pengelolaan arsip, nah, kegiatan pengelolaan arsip digital juga termasuk pada sistem pengelolaan arsip manual dan elektronik atau hybrid system, di mana otomatisasinya ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan arsip. Nah, dalam tahapan kegiatan penyimpanan arsip digital ada 5 langkah yang harus kita ketahui ya. Dimulai dari menyiapkan surat atau naskah dinas yang akan dialih mediakan, di mana tahap awal ini kita perlu menyiapkan dokumen fisik atau naskah dinas yang akan diubah ya ke dalam format digital. Lalu setelah itu kita dapat melakukan scanning terhadap naskah atau surat, di mana dokumen fisik kemudian dipindai menggunakan scanner untuk menghasilkan file digital, di mana dalam hal ini biasanya kita akan mengubah menjadi format PDF atau JPEG, lalu membuat folder-folder pada komputer, di mana setelah dokumen menjadi file digital, kita biasanya akan membuat sebuah folder-folder tertentu secara terstruktur di sebuah perangkat komputer untuk menyimpan dan mengelompokkan arsip sesuai kategori dan jenisnya. Selanjutnya adalah membuat hyperlink, di mana membuat hyperlink atau membuat tautan ini bisa kita tautkan kepada dokumen atau folder sehingga dapat memudahkan ya akses dan navigasi antar arsip digital. Yang kelima adalah membuat kelengkapan administrasi alih media, di mana kita penting untuk melengkapi data administrasi terkait proses alih media, seperti metadata, tanggal pemindaian, nomor berkas, hingga informasi penting lainnya sebagai dokumentasi resmi. Beberapa media penyimpanan dalam arsip digital juga sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, beberapa media penyimpanan arsip digital diantaranya bisa berupa hard disk lokal komputer, yaitu biasanya berupa internal hard disk, flash disk atau hard disk eksternal. Lalu yang kedua adalah hard disk komputer server, itu biasanya terkait server tapi tidak terhubung dengan jaringan ya. Lalu yang ketiga adalah hard disk jaringan ya atau cloud. Yang ketiga, media penyimpanan ini biasanya ada yang saling terhubung ya. Apalagi jika memang suatu perangkat komputer itu memang memiliki jaringan yang memang sudah terprogram untuk terhubung dengan perangkat lainnya. Sehingga adanya penyimpanan media arsip digital ini juga penting untuk bisa dikolaborasikan. Jadi tidak hanya mengandalkan media penyimpanan hard disk lokal dalam komputer, tapi juga bisa mengandalkan hard disk secara server maupun secara jaringan. Setelah itu,
Bukan hanya terkait bagaimana kita menyimpan arsip digital, ada juga terkait beberapa tahapan dalam penemuan kembali arsip digital. Nah, dalam konteks penemuan kembali arsip digital, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, kita harus menyiapkan terlebih dahulu perangkat komputernya, di mana komputer atau perangkat digital yang digunakan ini tentu dapat mengakses ya terkait arsip yang telah terdigitalisasi. Lalu membuka folder daftar arsip, biasanya kita akan membuka direktori tempat penyimpanan arsip digital yang sudah terorganisir, lalu melakukan pencarian file arsip, yaitu mencari file-file yang dibutuhkan menggunakan fitur pencarian atau navigasi manual di dalam folder, lalu membuka file arsip yang sudah ditemukan, serta yang terakhir adalah melakukan pencetakan ya terkait arsip tersebut. Di mana pencetakan ini juga sifatnya juga opsional, di mana jika diperlukan bisa dilakukan pencetakan dokumen dari format digital ke bentuk fisik sebagai salinan dokumen arsip. Beberapa kemudahan dalam manajemen arsip digital ada beberapa ya. Pertama adalah retensi otomatis, bahwa dalam sistem arsip digital dapat mengatur masa simpan dokumen secara otomatis sesuai kebijakan dari retensi di organisasi tersebut. Yang kedua adalah dapat dihubungkan dengan jaringan komputasi, di mana arsip digital dapat diakses dan dikelola melalui jaringan komputer secara internet atau intranet. Lalu pencatatan lokasi fisik dokumen, memfasilitasi gambar dan suara, memfasilitasi pencarian dokumen, yakni seperti sistem penyediaan fitur pencarian cepat berdasarkan kata kunci, tanggal, atau kategori, lalu mudah dioperasikan, di mana antarmuka pengguna dapat dirancang secara user-friendly, bisa memudahkan membuat laporan kondisi, yaitu mampu menghasilkan laporan berkala tentang status arsip, serta menjadi fitur ya dalam keamanan data, di mana penggunaan teknologi enkripsi, hak akses berbasis peran atau role-based access control maupun backup rutin itu dapat menjamin ya keamanan data dari kehilangan atau akses yang tidak sah. Lalu beberapa manfaat sistem arsip digital juga diantaranya cepat ditemukan dan memungkinkan pemanfaatan arsip, menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Pencarian bisa dilakukan secara full text. Lalu kemungkinannya kecil ya jika file atau dokumen arsip itu akan hilang. Menghemat tempat tentu dengan adanya penggunaan sistem arsip digital tentu kita tidak akan menggunakan tempat secara fisik. Lalu meminimalisir resiko rusaknya dokumen kertas atau buram karena usia dapat diminimalisir. Lalu dapat memudahkan berbagi arsip secara mudah, meningkatkan keamanan hingga memudahkan dalam melakukan recovery data. Berikut adalah pengelolaan arsip digital. Bu, hati-hati Bu. Berikutlah contoh pengelolaan arsip digital secara sederhana. Ini adalah contoh dari agenda surat masuk ya. Kita bisa lihat ada beberapa kolom-kolom yang penting untuk diisi bila mana surat tersebut masuk ke dalam suatu instansi atau perusahaan. Dan berikut juga adalah salah satu contoh pengelolaan arsip digital sederhana terkait bagaimana penggunaan agenda surat keluar. Oke, demikian eh, materi kita terkait persuratan dan pengarsipan digital. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanyakan terkait eh, surat menyurat dan sebagainya, silakan. Oke, ada lagi, ada di sini baru dua, ada Raka dan Tia, ada Natasha.
Silakan untuk Raka. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Jadi saya ingin bertanya Pak, jadi dalam penanganan surat masuk dan surat keluar ini kan ada beberapa tahap nih. Nah menurut Bapak itu tahapan apa sih yang membutuhkan kayak keahlian atau skill khusus atau perlu ekstra hati-hati dalam melakukannya gitu agar tidak membuat kesalahan fatal. Terima kasih. Oke, jadi dalam penanganan surat masuk atau keluar, keterampilan apa ya yang untuk keterampilan apa yang diperlukan untuk lebih hati-hati dan ekstra ya dalam penanganan arsip ya. Begitu ya Raka ya. Oke, kita tampung dulu. Selanjutnya Tia Alma Mega dipersilakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kan tadi Bapak sebelumnya udah menjelaskan mengenai fungsi surat-surat secara umum. Kayak misalkan seperti alat komunikasi resmi, bukti hukum, dan dasar pengambilan keputusan. Nah, kalau misalkan konteksnya dalam digital saat ini, apakah fungsi-fungsi tersebut tetap berlaku seperti pada surat fisik? Atau ada perubahan tertentu dalam surat digital? Selain itu, apakah penggunaan dari tanda tangan digital dalam sistem dokumen elektronik udah cukup untuk menjamin keabsahan dan kekuatan hukum dari surat tersebut? Sorry, gimana? Bisa diulang sedikit? Agak putus dari soalnya. Kan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan mengenai fungsi surat secara umum, seperti sebagai alat komunikasi resmi, bukti hukum, dan dasar dari pengambilan keputusan. Nah, kalau misalkan dalam konteks digital saat ini, apakah fungsi-fungsi tersebut tetap berlaku seperti pada surat fisik, atau ada perubahan tertentu? Selain itu juga, apakah penggunaan dari tanda tangan digital dalam sistem dokumen elektronik ini udah cukup untuk menjamin keabsahan dan kekuatan hukum dari surat tersebut? Oke, baik. Jadi yang ditanyakan terkait fungsi-fungsi surat tersebut apakah masih berlaku atau tidak ya di dalam eh, era digital sekarang. Ya, Lalu kegunaan tanda tangan digital ya. iya Pak. Oke, selanjutnya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mau tanya, eh, ini melanjutkan dari yang pertanyaan Kakak tadi tentang tahap surat masuk atau keluar tadi. Kan Raka nanyanya tentang tahap apa yang paling membutuhkan perhatian perhatian. Nah, saya mau tanya biasanya di penanganan surat masuk dan keluar itu biasanya ada masalah atau kendala di tahap yang di tahap keberapa gitu Pak, dan tahap apa, dan itu biasanya kenapa ada kendala kayak gitu. Oke. Oke, yang bertanya ini ada tiga ya. Pertama, Raka itu tadi terkait penanganan surat masuk dan keluar. Kira-kira keterampilan apa ya yang dibutuhkan agar dapat hati-hati dalam pengelolaan arsip digital ya. Tentu dalam konteks kita buka aja ya PPT-nya. Oke, sudah terlihat kah? Sudah Pak. Oke, terkait proses penanganan surat masuk dan surat keluar, pertama dalam konteks penanganan surat masuk ya, tentu dalam konteks keterampilan yang perlu diperhatikan dalam penanganan surat masuk maupun surat keluar. Tentu yang pertama adalah ketelitian ya, bahwa salah satu keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh seorang arsiparis adalah ketelitian.
di mana arsiparis penting untuk memastikan setiap surat itu diarsipkan dengan benar sesuai tanggal, nomor agenda, dan kategori. Sehingga dengan memastikan bahwa setiap surat itu diarsipkan, itu dapat menghindari kesalahan input data ya, seperti salah nama file atau lokasi penyimpanan. Tentu dalam konteks ini tahap yang perlu di apa namanya di garis bawahi yaitu terkait pengagendaan surat masuk ya dan juga sortir surat ya. Di mana pada beberapa tahap ini seperti sortir dan pengagendaan surat masuk tentu kita akan berhadapan untuk mencatat surat tersebut. Nah, dalam hal ini tentu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa surat-surat yang disortir, surat-surat yang dicatat dalam pengagendaan itu ya bisa secara teliti dan sesuai ya dengan surat yang kita terima. Pun juga pada tahap pertama itu juga penting bagi kita catat ya terkait kondisi surat yang kita terima, bentuknya seperti apa, apalagi kalau misalnya surat tersebut itu memakai amplop, bahkan kalau amplopnya disegel ya. Jadi kita harus memastikan bahwa amplopnya dalam kondisi yang baik, dengan segel yang baik dan sebagainya. Selain dari keterampilan yang dibutuhkan terkait ketelitian, kita juga memiliki ya keterampilan dalam hal pemahaman teknologi informasi, di mana tentu dengan pemanfaatan teknologi digital tentu dalam konteks mengagendakan surat masuk, mengklasifikasikan surat. Nah, itu tentu kita penting ya untuk menguasai berbagai aplikasi pengelolaan dokumen seperti Microsoft Office, Google Drive, dan sebagainya. Sehingga kita dapat mengetahui cara menggunakan sistem-sistem manajemen arsip digital seperti DMS atau digital filing system. Selain itu, terkait ketelitian dan pemahaman teknologi informasi, ada beberapa keterampilan yang penting juga perlu kita miliki agar dalam konteks pengelolaan arsip itu bisa dilakukan secara detail dan hati-hati itu tentang memanage file dan folder ya. Kita harus memiliki kemampuan yang baik terkait bagaimana kita bisa membuat struktur folder yang logis dan konsisten untuk memudahkan pencarian dokumen. Nah, beberapa hal yang bisa kita perhatikan, kita bisa mulai ya dengan menamai file secara sistematis. Nah, biasanya tentu dalam beberapa organisasi maupun institusi memiliki aturan tertentu, biasanya kita harus mengikuti terkait kebijakan apa yang ada terkait bagaimana menamai file-file tersebut di format digital. Itu ya untuk Raka ya tadi ya. Oke, ya baik Pak. Terima kasih sudah terjawab. Oke, yang kedua tadi eh, Tia ya. Astaga, hilang lagi catatannya. Gimana tadi? Coba Tia, sorry, bisa diulangi pertanyaannya? Itu Pak kalau misalkan dalam konteks digital, eh, apakah fungsi-fungsi surat tersebut tetap berlaku sama kayak surat fisik atau misalkan ada perubahan tertentu? Terus juga penggunaan dari tanda tangan digital dalam sistem dokumen elektronik ini udah cukup untuk menjamin keabsahan dan kekuatan hukum dari surat tersebut. Oke, terkait fungsi ya, fungsi surat-surat di era digital itu tentu jika kalau kita lihat bahwa tentu tidak ada yang berubah ya, bahwa penggunaan surat apa namanya di secara paper base dan digital base ya. Coba kita lihat lagi ya. Tetap menjadi fungsi yang sama ya, terkait menjadi wakil dan duta penulis, bahan bukti autentik ya, referensi menindaklanjuti aktivitas atau program bukti sejarah maupun mempermudah hubungan kerjasama.
tidak ada pergeseran fungsi antara penggunaan surat secara fisik maupun digital ya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah terkait penggunaan digital tentu akan menggelorakan terkait bagaimana surat tersebut tidak menggunakan bentuk-bentuk fisik, sehingga surat-surat tersebut tetap absah ya, walaupun menggunakan media digital. Dan berbicara tanda tangan digital, tentu kalau kita melihat terkait pergeseran paradigma yang ada bahwa saat kita akan melaju menuju full sistem digital, tentu pengaplikasian sistem penandatanganan secara digital juga harus menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan ya. Sehingga dalam konteks ini penting bagi seseorang yang mengelola arsip itu memperhatikan apakah memang tanda tangan yang dibubuhi dalam surat atau naskah dinas itu sifatnya adalah tanda tangan basah atau tanda tangan digital. Jikalau memang tanda tangan yang dilakukan secara tanda tangan basah, tentu surat tersebut atau naskah dinas tersebut memiliki keabsahan yang tinggi ya terkait surat yang ada. Namun gimana jika kita memandang bahwa surat tersebut dibubuhi tanda tangan digital? Nah, ada beberapa langkah untuk memverifikasi terkait tanda tangan digital agar dianggap absah atau autentik ya. Pertama, tanda tangan digital bukan hanya sebatas tanda tangan yang dibubuhi ya. Kita bisa menggunakan beberapa platform pihak ketiga. Salah satunya platform yang dikembangkan oleh Peruri ya. Jadi kita bisa apa namanya menginput tanda tangan kita di sistem tersebut. Setelah kita menginput bahwa nanti di tanda tangan tersebut akan dikeluarkan sebuah unik kode ya, yaitu kode-kode unik, di mana kode itu akan menjadi salah satu apa namanya bentuk bahwa tanda tangan tersebut itu absah karena kita sendiri yang meminta. Bukan hanya tanda tangan saja ya, sekarang juga sudah bergeser ke penggunaan materai digital. Kalau teman-teman sudah tahu, ada beberapa penggunaan platform untuk menerbitkan tanda tangan apa materai digital, di mana setiap materai digital yang dikeluarkan agar memiliki tingkat keabsahan itu bisa memiliki sebuah barcode ya, sehingga barcode tersebut bisa di-scan secara digital untuk memastikan apakah materi tersebut absah atau tidak. Ini juga termasuk salah satu penggunaan tanda tangan .io ya yang digunakan di fakultas kita. Jika teman-teman membutuhkan tanda tangan dari dosen, dari misalnya dosen pembimbing ya, atau dosen pengampu terkait sebuah mata kuliah, nah itu teman-teman bisa mengajukan tanda tangan melalui eh, apa namanya website yaitu tandatangan.io. Nanti kita sebagai dosen agar bisa valid ya memberikan tanda tangan kepada teman-teman, itu nanti kita akan kirimkan apa namanya tanda tangan kita untuk dibubuhi di dokumen teman-teman. Sehingga nanti bukan hanya tanda tangan yang saja, di samping tanda tangan kita akan eh, keluar ya sebuah barcode unik yang mana barcode tersebut jika di-scan itu akan memunculkan sebuah informasi ya terkait bagaimana suatu dokumen tersebut telah ditandatangani secara apa namanya secara sah ya oleh saya sebagai dosen pembimbing nantinya. Sehingga dengan demikian dokumen tersebut ya bisa dikatakan sah walaupun menggunakan tanda tangan digital. Jadi penggunaan tanda tangan digital itu sebenarnya tidak bisa sembarangan ya, walaupun di dalam fitur kita bisa
memasukkan foto tanda tangan, tapi kalau misalnya mau dianggap sah, sebenarnya kita harus bisa menggunakan beberapa platform pihak ketiga, sehingga dalam platform tersebut bisa apa ya, memunculkan sebuah barcode unik atau apa namanya, eh, kode unik ya, di mana jika kita cek secara online atau secara digital itu bisa memuat ya tanda keabsahan tanda tangan yang kita tanda tangani. Mungkin itu ya Tia. Iya Pak, terima kasih Pak jawabannya. Eh, ada yang pernah menggunakan tanda tangan .io? Sorry. Tadi Natasha menanyakan terkait masalah apa ya yang sering muncul di tahap penanganan surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Nah, ada beberapa masalah-masalah umum yang sering kali dihadapi. Pertama tentu adalah kesalahan terkait pencatatan data ya. Biasanya ada kesalahan input terkait nomor agenda, kesalahan input tanggal, atau kesalahan penginputan pengiriman atau tujuan surat. Sehingga dengan adanya kesalahan ini biasanya kita akan sulit mencari kembali dokumen saat dibutuhkan dan juga bisa meningkatkan ya resiko duplikasi terkait dokumen tersebut. Selain dari kesalahan pencatatan data juga sering ya menjadi masalah yang dihadapi dalam penanganan surat masuk maupun surat keluar adalah kehilangan atau kerusakan dokumen ya. Biasanya surat-surat secara fisik maupun secara digital bisa hilang atau rusak karena tidak adanya sistem penyimpanan yang baik ya. Sehingga pada pengelolaan arsip ini bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja ya, sehingga ini akan menyebabkan kehilangan kerusakan dokumen. Lalu juga selain itu efek dari apa namanya sistem apa masalah yang sering dihadapi ya, terkait tadi ya kesalahan pencatatan data itu juga bisa memiliki dampak ya terkait bagaimana pengarsipan itu tidak teratur ya, di mana penyimpanan surat tentu bisa tidak sesuai dengan kategori atau tanggal ya, sehingga akan sulit ditemukan. Tentu dari hal-hal yang terjadi ini kita bisa menerjemahkan ya bahwa bagaimana sistem operasional prosedur yang berlaku ya di dalam sebuah perusahaan dan institusi. Jika memang dalam suatu perusahaan atau institusi itu memiliki SOP yang baik, tentu dalam konteks masalah-masalah yang tadi itu bisa diatasi dengan baik pula. Jika memang di dalam suatu perusahaan atau institusi itu ternyata memang tidak ditemukan apa tidak ada SOP yang jelas terkait proses penerimaan, pencatatan, bahkan penyimpanan. Nah, itu juga akan mengarahkan bahwa itulah masalah yang dihadapi oleh dalam konteks penanganan surat masuk maupun penanganan surat keluar. Sehingga dengan adanya masalah-masalah ini kita bisa merasakan ya beberapa dampak seperti
menurunnya efisiensi kerja, terus memunculkan potensi kesalahan administrasi, hingga hilangnya ya kepercayaan dari mitra kerja atau kepercayaan dari atasan di perusahaan atau institusi itu. Sehingga dalam konteks ini beberapa yang penting ya untuk kita lakukan untuk mengatasi beragam masalah tersebut ya. Tentu kita harus bisa ya menerapkan sistem manajemen arsip yang baik. Biasanya kita akan menggunakan sebuah fitur seperti fitur tracking otomatis. Terus kita juga penting untuk membuat SOP yang jelas ya dalam konteks penanganan surat masuk maupun surat keluar, hingga kita bisa ya mengembangkan kapasitas sebagai arsiparis yang apa namanya relevan dengan kebutuhan teknologi dan kebutuhan yang ada ya dalam konteks pengelolaan arsip, khususnya dalam sistem pengelolaan arsip digital. Itu dari saya. Natasha ya, tadi ada Wopi, selamat sore. Tadi baru saja ada 3 yang bertanya, ada Raka, yaitu menanyakan terkait apa namanya masalah eh, apa namanya penanganan surat masuk dan keluar terkait keterampilan yang harus dimiliki. Terus tadi juga ada Tia yang menanyakan terkait penggunaan tanda tangan digital, dan tadi terakhir terkait Natasha ya yang menanyakan terkait masalah dan solusi yang eh, perlu dilakukan sebagai arsiparis dalam penanganan surat masuk atau surat keluar. Mungkin itu dari saya ya untuk eh, jawabannya. Mungkin dari Bopi bisa menambahkan Baik, untuk terima kasih banyak Pak Ferry. Ini ya, apa namanya, maraton saya. Mohon maaf ya, jadi dibantu Pak Ferry, diawali Pak Ferry seperti biasa. Tadi eh, setelah ngajar ada tamu gitu ya, jadi baru masuk lagi. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ferry sudah sesuai ya, baik itu masalah permasalahan dalam penanganan surat masuk maupun surat keluar, kemudian juga mengenai tanda tangan digital, kalau di UNJ sendiri ada IO gitu ya, apakah itu legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, kemudian juga permasalahan-permasalahan di dalam penanganan surat masuk dan surat keluar beserta solusinya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Febri sudah sangat detail gitu ya. Saya menambahkan sedikit bahwa permasalahan di dalam penanganan surat masuk dan surat keluar itu banyak, ya banyak sekali. Terutama kalau masalah human error-nya gitu ya, itu ketelitian. Ya, di dalam kita sebagai seorang arsiparis, kita harus yang pertama adalah teliti. Kenapa? Karena arsip itu berhubungan dengan banyak sekali yang mirip, bahkan sama. Ya, kalau misalnya arsip dengan abjad, nama, gitu ya. Nah, kalau nama kan ada yang sama ya. Misalnya atas nama Ferry, ya, banyak banget ya. Ada Ferry Setiadi, Ferry Setiowibowo, gitu kan. Kemudian Ferry saja, gitu. Nah, teman-teman, ya, ini kejadian nyata gitu ya. Jadi ini saya kebetulan gitu ya, kebetulan sekali sedang menangani apa namanya arsip di PPG nih Pak Ferry ya. Jadi gara-garanya bacanya hanya satu nama depannya aja, misalnya Ferry S gitu ya. Dikirim ini sertifikat pendidik sampai ke tempatnya di Palembang. Sampai di Palembang ternyata itu untuk Aceh ya. Gara-gara nama sama nggak teliti. Nah, jadi teman-teman ya, berkaca dari masalah tersebut bahwa ketika teman-teman menjadi seorang administrator
baik itu arsiparis, sekretaris, resepsionis gitu ya, atau sebagai admin gitu ya, teman-teman harus teliti ya. Ferry misalnya double R, ada Ferry pakai I, ada Ferry R-nya cuma satu gitu ya. Sama-sama Ferry S, yang satu Setiadi, yang satu Setiawibu gitu ya. Ya Pak Ferry ya, itu harus hati-hati, teliti ya. Ketika kita mengerjakan sesuatu, ketelitian di dalam arsip ini sangat penting. Selain teliti juga harus tanggung jawab. Ya, jadi kalau di arsip itu makanya kita tadi ya penanganannya sudah disebutkan ya, mulai dari pencatatan gitu ya, kemudian eh, di indeks gitu ya, kemudian di coding gitu ya. Sebelumnya itu kan harus ada klasifikasi gitu ya, pada saat diterima, kemudian disortir, diklasifikasi gitu ya. Kemudian baru kalau sistem agenda dibubuhi stempel agenda, dicatat gitu ya. Setelah dicatat kemudian didistribusikan, setelah didistribusikan kemudian baru di apa namanya dikembalikan lagi pada saat penyimpanannya kemudian kasih tanda gitu ya, dikasih bookmark, kemudian setelah itu di indeks, setelah diindeks di coding ya, setelah diindeks di kode gitu ya, diberi kode, dari diberi kode baru dilakukan penyimpanan. Itu langkahnya panjang sekali. Nah, pada saat kita bekerja dalam penanganan tadi, itu bisa jadi di langkah, salah satu langkah itu bisa terjadi miss. Kalau kita tidak teliti dan tidak bertanggung jawab. Jadi harus tetap teliti, tanggung jawab, kemudian eh, masalah-masalah itu kadang-kadang tidak terjadi dari human error. Ya. Bisa jadi dari suratnya, suratnya datangnya misalnya terlambat, ya kan? Atau ngirimnya terlambat. Yes, apakah tadi? Oh, iya iya iya, emang nggak ada. Iya, emang nggak. Besok ya, besok ya, Son. Wah, luar biasa. Iya, silakan silakan ya. Oke, maaf ya, iklan. Ya, terus apa lagi? Pada saat dikirimnya terlambat, diterimanya akhirnya terlambat, kurang teliti, salah mencatat, salah dikirim, kemudian disimpan, terselip, hilang, SOP-nya tidak dipatuhi, gitu ya. Misalnya kita udah punya sistem, ya sistem penyimpanannya abjad, asasnya sentralisasi, tapi karena males, ah udah deh taruh aja dulu. Berarti kan itu tidak sesuai SOP, itu jadi masalah juga. Ya, kemudian tadi pada saat di awal salah sortir, salah penempatan, masalah juga. Kemudian tidak ditindaklanjuti, suratnya ada di situ tidak didistribusikan atau tidak dibahas, gitu kan? Terus keamanan juga. Ya, kalau dia bentuknya paper base, diletakkannya sembarangan misalnya, ya, atau diberikan pada orang-orang yang bukan berkepentingan pada hasil tersebut, bisa hilang gitu ya. Kerahasiaannya juga bisa tidak terjaga. Nah, kalau dia digital, bisa nggak terjadi hal yang tadi dalam hal pengiriman? Bisa ya, salah alamat email nggak bisa kita kirim, salah nomor WA, atau tadi namanya sama gitu ya. Kemarin juga kita ada yang salah ya, ngucapin ulang tahun
ya ke Bu Ati ada dua gitu ya, yang harus sebutnya Bu Ati, ya bukan Bu Ati S. Nah, yang diselamatin Bu Ati S misalnya. Nah, kan itu tadi karena tidak teliti. Terus bagaimana kita mengatasinya? Ya tadi, ya kalau dari arsiparisnya kita, maka kita yang pertama harus teliti, tanggung jawab. Ya, kemudian kita harus memiliki kompetensi pastinya, yaitu pertemuan minggu lalu ya sudah dijelaskan oleh Prof. Ferry. Kompetensi sebagai seorang arsiparis. Ya, harus memiliki kode etik sehingga arsip yang kita tangani tidak tersebar secara sembarangan, ya hanya orang-orang tertentu yang bisa mengirim, yang bisa mengirim dan bisa menerima, gitu ya. Kemudian SOP-nya sudah ada dan dipatuhi. Jangan SOP-nya sudah ada tapi tidak dipatuhi. Nanti teman-teman ketika PKL, teman-teman akan menemukan permasalahan-permasalahan itu. Ya, Bu, saya ini kok arsipnya banyak yang susah ditemukan. Padahal sudah ada sistemnya. Oh, berarti SOP-nya tidak dilaksanakan dengan baik. Bu, ini penempatannya nggak benar gini-gini. Oh, ternyata sarananya tidak dipenuhi, tidak disesuaikan. Gitu ya. Yang bentuknya lembaran, harusnya masuk ke dalam folder terlebih dahulu, baru masuk ke dalam box file. Ini lembaran langsung masuk box file. Berarti kan ada satu sarana yang tidak dipenuhi. Bisa terjadi, gitu ya. Tadi solusinya tadi tuh ya. Kalau misalnya keamanan untuk arsip digital berarti harus ada kode keamanannya, kemudian siapa-siapa saja yang bisa mengakses itu. Jadi aksesnya terbatas. Ya, untuk arsip sangat berbeda dengan buku atau perpustakaan. Kalau buku atau perpustakaan siapa aja boleh ya, boleh apa namanya mengakses gitu ya, walaupun ada ketentuannya juga, tapi lebih bersifat terbuka dibandingkan dengan arsip. Gitu ya, itu untuk kode. Kemudian kalau berhubungan dengan digitalisasi tanda tangan, saat ini sudah beberapa berkas yang bisa legal dengan adanya digitalisasi. Contohnya iMaterai. Ya, kemarin ini kita pengajuan hibah penelitian ya Pak Ferry ya, kita sudah boleh menggunakan iMaterai. Berarti kan itu sudah digitalisasi. Hanya iMaterai itu pada saat kita mengajukan, ya itu hanya sekali. Nggak boleh kita mengajukan lagi dengan eh, nomor yang sama. Atau kita pada saat mengajukan menggunakan file yang lain gitu ya. Kemudian, oh salah, terus pindahin ke yang baru. Nah, file yang barunya itu tidak legal. Ya, jadi harus sesuai pada saat kita mengajukan materai dengan filenya, dengan datanya gitu ya, dengan berkasnya. Nah, pada saat itu sudah muncul, maka imaterainya pada saat disetujui itu tidak bisa digunakan untuk surat yang lain. Itu adalah cara membuktikan legalitasnya atau autentifikasinya, gitu ya. Kemudian apalagi tanda tangan digital. Nah, kalau tanda tangan digital untuk sertifikat pendidik saat ini, ya, kalau dari kementerian sendiri, dari Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik itu memperbolehkan dengan menggunakan tanda tangan elektronik, ya, dengan barcode dan itu ada waktunya, ada jangka waktunya, ya teman-teman ya. Misalnya waktunya itu untuk penandatanganan sertifikat itu kita dikasih waktu 2 minggu. Setelah 2 minggu, maka barcode tanda tangan itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita harus mengajukan lagi, ya. Kemudian nomor berkasnya itu juga ditentukan. Ya, misalnya saya mengajukan 1.000 sertifikat, maka
barcode itu hanya bisa digunakan untuk 1.000 sertifikat dengan batas waktu misalnya 1 minggu. Lebih dari 1 minggu, maka walaupun belum 1.000, maka langsung expired. Ya, jadi untuk legalitas tanda tangan digital atau berkas digital saat ini sudah beberapa yang diakui otentifikasinya atau otentiknya ya sebagai bukti otentik itu sudah ada beberapa walaupun ya Pak Feria ada juga beberapa yang masih harus menggunakan paper base gitu ya seperti SK PNS-nya Pak Ferry gitu ya itu walaupun dikirim lewat WA tetap Pak Ferry terima aslinya ya Pak Ferry ya tetap terima aslinya dipanggil kemudian diserahkan secara apa namanya secara langsung gitu ya tidak tidak dititipkan. Nah itu untuk hal-hal tertentu ada memang yang masih menggunakan konvensional arsip tapi sebagian juga sudah ada yang menggunakan arsip digital ya kira-kira itu tambahan dari saya sudah jam 16.47 juga Pak Ferry saya kembalikan ke Pak Ferry terima kasih. Waduh, ternyata saya belum dinyalain. Oke, terima kasih banyak Bu Opi ya terkait masukan. Hingga ini memperdalam ya insight kita terkait masalah, terkait penggunaan tanda tangan ya tadi, juga terkait bagaimana keterampilan yang penting yang kita miliki dalam eh, manajemen kearsipan digital. Baik, karena sudah di penghujung waktu, mungkin ya demikian ya terkait perkuliahan kita pada sore hari ini. Ya, kita sore terus nih ya. Walaupun pengganti ternyata sore lagi. Itu yang bisa sampaikan terkait surat dan apa namanya pengarsipan digital. Semoga di pertemuan kita di sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga semoga apa yang menjadi yang telah kita pelajari juga akan menjadi satu fondasi penting ya bagi kita sehingga nanti saat praktik maupun dalam konteks membuat suatu sistem kearsipan digital kita bisa memahami secara penuh apa yang dinamakan dengan surat, apakah yang dinamakan dengan naskah dinas dan sebagainya. Itu ya yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Semoga perkuliahan kita bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir menyempatkan perkuliahan pengganti kita di sore hari ini. Semoga nanti ya kita akan ketemu lagi di Jumat depan. Mudah-mudahan bisa offline ya Bu Opi ya nanti di Jumat yang akan datang. Baik, demikian perkuliahan kita. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang telah hadir. Terima kasih Bu Opi yang sudah mendampingi. Kita tutup saja. Kita baca doa terlebih dahulu ya. Semoga perkuliahan kita diberkahi. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita tutup. Sekian perkuliahan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Terima kasih Ferry terima semua. kasih banyak Terima kasih teman-teman Pak, terima semua. kasih Bu. Terima kasih, Bu.